Masya Allah. Ini kayaknya anak-anak yang bertanya, apa hukum bermain game online bertema peperangan, di mana tokoh-tokohnya bertarung menggunakan ilmu magis, tapi ada dua unsur dalam game ini, yakni kekerasan dan sihir. Jangan main, jangan. Itu sudah tahu. Jamaah, banyak anak-anak kita itu korban orang tuanya. Korban orang tua. Kemarin ada seorang ibu-ibu yang curhat sama anak satu keluarga dia, Ustaz, anak punya anak ini candu game, Ustaz. Candu game, padahal main gamenya cuma Sabtu sama Ahad dikasih. Tapi kalau sudah pegang game, Ustaz, dari pagi sampai sore dia pegang game. Ketika kita larang, kemarin kita ambil, Ustaz, HP-nya, Ustaz, dia masuk kamar mandi, dia menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena anak-anak yang main game ini tidak hidup di alam nyata. Dia hidup di alam yang berbeda, jemaah. Dia merasa senang mendapatkan sesuatu. Dapat apa? Kok dibohongin? Main game, oh dapat mobil, kata dia. Mana mobilnya? Maafi, gak ada mobilnya. Dia hidup di alam yang kesian mereka itu, jemaah. Maka jangan sampai orang tua mengorbankan anaknya. Kenapa? Orang tua mau duduk santai, ada tamunya, anaknya ngeriuin dia, apa? Nah, fadl, kasih HP. Fadl, kau ke sana. Anak kalau sudah kasih HP, masya Allah, nggak akan ganggu orang tuanya. Dia khusyuk di sana. Dipanggil sama orang tuanya, hati-hati, jangan, jemaah. Kau tahu pemilik Microsoft, Bill Gates, orang kafir, yang punya harta, jangan ditanya, dia termasuk orang terkaya di dunia. Anaknya sampai umur 14 tahun nggak dikasih HP. Kita bayi baru lahir, kasih HP di sebelahnya. Fadol nak, ibunya mau. Apalagi main game kayak gini, hati-hati jangan, tinggalkan game. Dan memang orang tua harus kreatif. Anak-anak tuh perlu dikasih mainan di rumah, mainan yang kreatif. Seperti apa contohnya? Ada yang namanya muka'abad. Muka'abad itu yang bongkar pasang, bikin rumah-rumahan, bikin apa. Itu bagus buat mereka. Kenapa? Mereka tidak akan bosan, karena mainannya tiap hari berubah. Sekarang jadi rumah, besok main lagi jadi mobil, besok main lagi jadi apa, macam-macam tuh anak. Dan kalau bisa kau duduk main sama anakmu. Ustaz, sudah jenggotan main sama anak. Iya, duduk, supaya anak itu tahu kalau bapaknya ada di rumah. Ada bapak-bapak yang na'udzubillah, wanita-wanita mengadukan suaminya, mengatakan, ini di Saudi nih. Mereka bertanya kepada para masyayikh, ya syekh, zauji hadirun ghaib. Istri suamiku hadir tapi ghaib. Hadir di rumah, jasadnya doang, tapi dia di alam yang lainnya. Pegang HP aja, lihat anaknya main, terus pegang HP. Jangan, kesian anak-anak kita. Kalau kau butuh, fadhol, tapi jangan sampai kau main game. Ada orang tua yang punya anak masih main game. Anak pernah naik pesawat dengan orang sepuh di sebelah anak. Anak fudul ya, ngelihat orang itu serius banget sama HP-nya, ngapain ya? Ana lihat main game dia mah. Sudah bapak-bapak masih main game. Allah yahfad min kulli syarr. Nah, Ustaz, saya ingin tahu bagaimana kita menyingkapin orang yang selalu menyakitin hati orang lain. Baik. Tadi udah kita bahas. Allah mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Kau maafkan, kau jadikan maaf itu sebagai alat bartermu. Orang menyakitinmu, kau kasih maaf. Wa'mur bil urf, tapi kau maafkan, kau kasih tahu juga dia. Mungkin dia nggak ngerti hukumnya menyakitin, mungkin dia tidak paham, perlu dikasih tahu. Tapi kalau ternyata orang ini orang yang nggak bisa dikasih tahu, maka apa sikap kita? Wa'arid 'anil jahilin. Udah, kau nggak usah urusin orang-orang yang bodoh itu, supaya dia merasa sendiri. Nggak usah diajak bergaul, udah dibiarin.
Sehingga orang itu kalau masih ada kebaikan di dirinya akan mikir, kenapa ya orang-orang kok nggak mau bergaul sama aku ya? Mungkin gara-gara aku suka menyakitin mereka. Mudah-mudahan dia berubah nantinya. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya ikhlas, Ustaz? Wallahi sahih jemaah. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat simple, tapi jawabannya sangat berat sekali. Allah mengatakan fa'budillah mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. Sembahlah Allah mukhlis, ikhlas untuk Allah SWT. Bagaimana kita bisa ikhlas? Kau harus kenal sama Allah. Kau harus mengenali Allah dan kau yakini bahwasanya semua manusia kalau mereka memujimu, kalau mereka menyanjungmu, kalau mereka senang sama kau, tapi Allah nggak suka sama kau, nggak ada artinya. Ketika itu kau akan mencari pujian Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak ikhlas karena urusan dunia kadang-kala. Kepingin naik pangkatnya, kepingin apa, dia beribadah tidak ikhlas lillahi ta'ala. Kau ketahui, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Kalau kau mau riya, riya sama siapa? Sama Allah. Kalau kau mau riya, kau tengah malam bangun, ya Allah, aku mau sholat, ya Allah, mudah-mudahan kau terima aku, ya Allah. Kau tunjukkan kepada Allah. Tapi nggak perlu kau tunjukkan kepada manusia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kau bisa ikhlas dalam beramal. Sudah jadi budaya JJS sejenisnya, ada uang pendaftaran dan berhadiah. Penjelasan hukumnya apa JJS ini jemaah? Jalan-jalan santai. Baik, di dalam Islam ada berbagai macam perlombaan yang dianjurkan, perlombaan-perlombaan yang bermanfaat, yang membuat orang sehat fisiknya, berlari umpamanya, berkuda umpamanya, memanah, itu perlombaan-perlombaan yang bermanfaat. Ada hadiahnya, boleh dikasih hadiah, tapi yang bermasalah kalau ada uang pendaftaran. Kalau hadiah itu diambil dari uang pendaftaran, maka ini judi. Kalau hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, umpamanya orang 5 nih, yuk kita lari. Berapa? 10 ribuan. Pendaftaran 10 ribu. 5 orang daftar 10 ribuan. Bismillah. Yang juara 1 dapat 30 ribu, juara 2 dapat 20 ribu. Bismillah. Lari. Menang 2 orang, dapat 30 ribu, 1 20 ribu. Judi apa enggak? Judi. Karena diambil dari uang pendaftaran. Tapi kalau enggak diambil dari uang pendaftaran, umpamanya Bupati Bondowoso lomba lari, hadiahnya dari bupati. Pendaftaran Ustadz juga ada uang pendaftaran, tapi uang pendaftaran cuma buat beli kaos Ustadz, buat minum ini itu, tapi hadiah tidak diambil dari pendaftaran. Artinya uang pendaftaran itu kembali kepada pendaftar, sedangkan hadiahnya itu diambil dari pihak lain, insya Allah bukan judi. Dan banyak jamaah lomba jalan santai, sepeda santai. Di Jember pernah ada lomba jalan santai, itu hadiahnya mobil atau hadiahnya motor. Itu berbulan-bulan nggak diadakan. Kenapa? Karena yang daftar belum nyampe ke sana. Mereka kan cari keuntungan. Mereka masa mau kasih mobil sama antum? Masya Allah. Bagaimana dengan pernyataan tentang sabar ada batasnya? Nah, ada batas kesabaran. Siapa bilang nggak ada? Batasnya ketika ajal menjemputmu. Selesai sabar. Mati sudah selesai sabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu dapat pahala tanpa batasan, tanpa perhitungan. Kenapa? Karena sabar nggak ada batasnya, maka pahalanya nggak ada hitungannya. Allah kasih seenaknya sama mereka. Maka kau sabar. Ketika kau sudah sampai batasan nggak sabar tadi, obatnya apa? Bertasbih. Obatnya sholat. Malam, pagi, kau sholat, dekatkan diri kepada Allah. Ketika sujud kau katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika rujuk katakan subhana rabbiyal azim, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah.
tasbih terus. Dalam salatmu kau bertasbih, dan Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Kau tuh minta tolong menghadapi permasalahanmu dengan sabar dan dengan melaksanakan salat yang akan menjadi energi atau nutrisi kesabaranmu insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaannya, kapan Ustadz bisa mengisi kajian di sini di Masjid Al-Ikhlas? Belum pulang jemaah. Sudah ditanya kapan ngisi di sini. Bagaimana cara kita mengatasi waktu iman kita turun dan tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita sendiri? Bagaimana mengontrol dan mengawasinya, Ustadz? Barakallahu fikum. Wallahi jamaah, di antara yang menyebabkan kita itu turun imannya, futur, lemah semangatnya, kadangkala kita lupa dengan pahala-pahala yang Allah sediakan. Banyak di antara kita yang mungkin sudah lupa doa masuk pasar. Dulu setiap masuk pasar baca doa, sekarang udah lupa. Ada orang yang dulu Masya Allah selalu sholat duha, sekarang udah enggak lagi. Ada orang yang selalu puasa Senin Kemis, sekarang udah enggak lagi. Ada orang yang selalu kajian, sekarang enggak lagi. Ada orang yang dulu ke masjid, sekarang enggak lagi. Maka ketika datang hal seperti itu, kau baca lagi keutamaan-keutamaanmu. Apa keutamaan baca doa masuk masjid ya? Kau baca lagi, mungkin kau lupa atau terlupakan. Itu salah satu cara agar kau semangat lagi. Dan kau juga perlu ingat dengan sanksi-sanksi yang Allah berikan di dunia dan di akhirat. Banyak orang melakukan dosa karena meremehkan sanksi. Aduh, gampang lah, Allah tuh Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kau baca apa sanksi yang Allah berikan. Salah satunya pelaku dosa yuhramur rizq, rizkinya jadi sempit. Maka kau lihat, kalau rizkimu susah, jangan-jangan karena dosamu. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana caranya menasihati istri saya yang selalu curhat setiap hari kepada saya tentang fulan seperti ini dan fulanah seperti ini? Istri curhat tentang fulan dan fulanah. Saya bingung Ustadz, saya kasih tahu dia marah-marah. Tapi kalau nggak dikasih tahu saya dosa Ustadz. Dan saya minta tolong Ustadz, apa doa untuk istri saya? Insya Allah. Naam jamaah, barakallahu fikum. Iya, seorang suami memang menjadi tempat curhatan istri, dan itu baik. Suami, istri jangan curhat ke tempat lain. Tapi kau harus arahkan kepada istrimu, jangan sampai curhatannya itu ghibah. Jangan sampai curhatannya itu ghibah. Katakan kepada istrimu, kau mau cerita, fadhol, aku akan mendengarkan. Tapi kalau sudah cerita kesalahannya fulan, cerita kejelekannya fulan, maaf, aku takut dosa. Eman-eman aku tadi sholat duha, pahala sholat duha dikasihkan ke fulan nanti. Orang kan yang melakukan ghibah itu kesian jemaah. Puasa sunnah, lapar haus sampai maghrib, habis maghrib ghibahin orang, pahalanya buat siapa nanti? Buat orang yang dia ghibahin, transfer pahala sama dia. Maka katakan kepada istrimu dengan cara yang baik. Suami pun kalau mau ngasih nasihat istri, kasih nasihat istri dengan cinta dan kasih sayang. Kalau ngasih nasihat istri itu jangan sampai ngomong aku benci sama kau. Jangan. Kalau sudah kita ngomong nggak suka sama dia, maka dia tidak akan dengarkan nasihat kita. Nabi saja Sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memberikan nasihat kepada seorang sahabat, apa kata beliau? Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka. Bayangkan, Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta kepadamu. Ketika orang yang mau ngasih nasihat ngomong cinta, kira-kira mau dengar nggak orang ini nasihatnya? Dengarlah, ini yang mau ngasih nasihat orang ini cinta sama aku. Nasihatnya itu adalah cinta dan kasih sayang. Maka ketika kau ngomong sama istrimu, kasih dia hadiah, kasih dia sesuatu yang membuat dia berbahagia. Lalu katakan, aku nih sayang banget sama kau. Kalau boleh, aku mau minta sesuatu. Apa kata istrinya? Sudah dapat hadiah, dia omongin sayang sama suaminya. Dia akan mengatakan, sami'na wa ata'na. Kau minta jantungku, aku keluarkan bang buat kau bang. Masya Allah jemaah.
Baik. Bagaimana cara mempunyai sifat sabar biar kita tidak gampang emosi? Tadi sudah kita lihat bagaimana Nabi disuruh sabar, suruh bertasbih, suruh melihat orang-orang terdahulu yang bersabar. Itu contoh agar kita bisa bersabar. Saya sudah talak satu. Saya sudah talak satu istri saya pada hari Minggu atas kemauan istri saya. Lalu pada hari Rebu dalam keadaan emosi saya ucapkan talak 10 kali. Ucap kata talak dalam satu waktu. Pertanyaan, status talak 1, 2 atau 3. Setelah 1 bulan ini saya dan istri sepakat rujuk. Bagaimana cara rujuknya? Yang pertama, iya, ini berkaitan dengan talak jamaah, perlu mendengar dari kedua belah pihak. Yang benar talak itu adalah talak 1 rujuk baru talak 2. Ketika dia posisinya ditalak, memang perempuan ini satu rumah. Ditalak 1 itu perempuan tidak diusir dari rumah, tetap satu rumah, dengan harapan mereka rujuk, bukan harapannya cerai kembali. Maka untuk masalah cerai ini harapannya antum bersama istri datang ke ustaz, karena perlu mendengar dari kedua belah pihak. Seperti itu. Harus berhati-hati masalah talak, insyaallah. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana sikap ana sebagai suami ketika anak ana yang berumur 5 tahun berkata kepada umminya, la taghdab walakal jannah. Anak ini ngomong sama ibunya, jangan marah, kamu masuk surga ibu. Umi berkata, la darar wala dirar. Kata ibunya, tidak boleh membahayakan diri atau membahayakan orang lain. Saling melempar dalil di antara keduanya. Yang satu sedang emosi, yang satu sedang mengganggu. Oh, jadi anak ini gangguin emaknya, emaknya marah, anaknya ngomong, la taghdab. Sang ibu ngomong, kau jangan nyakiti, gitu loh. Seperti itu. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara bersyukur atas hal ini ya Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, jadi jamaah, dalil itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi dalil itu pada hakikatnya agar kita mengamalkan hal tersebut. Jadi tatkala seorang ibu dikatakan la taghdab, ya dia berusaha untuk tidak marah, menjaga emosinya. Adapun namanya anak kecil yang kadang-kala dia mengganggu ini dan itu, maka dia anak kecil. Kalau dia anak besar nggak kayak gitu, maka ibunya yang harus bersabar menghadapi hal itu. Barakallahu fikum. Saya seorang kepala keluarga, ini niat jangan. Dia ketik, insyaallah. Saya seorang kepala keluarga dan sekarang masih menetap tinggal di rumah orang tua saya. Waktu lalu saya berunding dengan orang tua ingin pindah tempat tinggal, mengontrak rumah, namun orang tua salah faham dan mengartikan keinginan saya ini. Beliau sangka saya ingin meninggalkannya. Padahal saya sudah bilang saya akan tinggal dekat rumah dan sewaktu-waktu bisa kapan saja berkunjung. Saya pindah karena saya ingin mempunyai waktu privasi dengan istri dan anak-anak saya. Dan entah kenapa saya merasa terpantau terus dan kurang begitu bebas. Namun jujur tidak ada maksud lain. Berdosakah saya dalam hal ini? Untuk sekarang jadinya saya lebih sering diem-dieman dengan orang tua. Jujur saya masih sedih dan takut berdosa dalam birrul walidain. Dan bagaimana tentang kekhawatiran orang tua dalam masalah ini? Saya mohon nasihatnya. Iya, jamaah rahimakumullah, ketahuilah istri kita itu punya hak tempat tinggal. Istri itu punya hak tempat tinggal. Kalau dia tinggal bersama mertua, bersama orang tua kita umpamanya, tapi alhamdulillah bisa menjaga diri, nggak ada konflik, ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata ada konflik, maka lebih baik tempat sendiri. Tapi kalau nggak mungkin karena dia anak tunggal, seorang suami ini anak tunggal dan orang tua yang sudah sepuh, dia yang harus merawatnya, maka suami yang bijak bagaimana dia berusaha untuk menyenangkan istrinya, memohon kepada istrinya untuk mau, dan dia juga meredam emosi orang tuanya. Tapi kalau masalahnya tadi cuma merasa diawasin, merasa tidak bebas, dan bukan karena ada konflik, ana rasa
ya mungkin antum tinggal sama orang tua. Tapi kalau ternyata ada masalah lain, mendidik anak nggak bisa lebih baik, kadang-kadang sama neneknya ini selalu dimanja ini dan itu, sehingga tidak bisa mendidik dengan baik, antum boleh pindah umpamanya, tapi ya pamit sama orang tua dengan cara yang baik. Kadangkala kalau ngomong itu disalahfahami, maka nasihat ana, antum tulis surat sama orang tua seperti antum tulis surat sama ana. Karena kalau tulis surat itu jamaah mikir, dia akan pilih kata-kata yang baik, sampaikan kepada orang tua. Dan kalau bisa memang ya bertetanggaan sama orang tua. Buat yang bertetanggaan sama orang tuanya, tolong tiap hari antum ke rumah orang tua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dia nggak serumah sama ibunya, ibunya sendirian. Ya mungkin ada pembantu, rumahnya Abu Hurairah di sebelahnya. Setiap Abu Hurairah mau berangkat kerja, pamit ke rumah ibunya. Setiap datang kerja, datang ke rumah ibu. Sebelum datang ke rumah istrinya, datang ke rumah ibunya. Maka tunjukkan bahwasanya antum berbakti sama dia. Jangan sampai antum merasa lelah merawat orang tua. Wallah itu surga kita. Itu surga kita. Tapi tadi kita tahu istri kita ini nggak punya kewajiban merawat ibu kita. Itu sebagai bentuk kebaktian dia kepada kita. Maka tolong sang suami ketika mendapati istri yang baik, yang soleha, dihargai istrinya itu, bukan malah dimarah-marahin. Maka insya Allah mungkin tadi antum perlu komunikasi. Kalau memang ngomong tidak bisa karena sudah lagi diem-dieman, maka antum tulis surat, kasih penjelasan. Ya, yang pertama antum ucapkan terima kasih kepada orang tua, selama ini telah dia berbuat baik sama antum sejak kecil ya. Kemudian antum ucapkan maaf sama orang tua karena tidak bisa berbakti secara maksimal. Terus yang terakhir antum sampaikan apa keinginan antum. Mudah-mudahan dengan itu orang tua akan faham. Assalamualaikum WRWB. Jamaah, jangan disingkat warahmatullah. Antum sedang doa. Masa antum kalau doa sama Allah, amin, apa? Ya Rabbal Alamin disingkatnya apa? YRA. Amin YRA. Ya Allah. Kayak gitu ya, enggak lah jamaah. Jangan disingkat. Maka tolong ketika doa, antum kalau mau singkat, semua kata boleh disingkat, tapi kalau isinya doa, sholawat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena terus terang kita pada waktu SD itu kalau baca SAW, ya Nabi Muhammad SAW kita bacanya. Padahal Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ditulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkinkah kita membaca SAW? Nggak mungkin. Kita akan baca seperti ditulis. Usia pernikahan saya sudah 4 tahun, tetapi belum juga diberi keturunan. Sudah mencoba ke sana kemari untuk melakukan program, tetapi masih belum diberi kepercayaan sama Allah. Hati suka sedih jika ada yang menanyakan, kok sudah lama belum punya anak. Bahkan sampai istri saya sedih, sampai terisak tangis yang amat mendalam. Tolong mohon bagaimana saya harus bersikap untuk meyakini istri saya jika semua ketetapan Allah itu jauh lebih baik dari keinginan kita. Dan tolong mohon doakan agar keluarga saya bisa diberi keturunan. Ahibati fillah, ini baru berapa tahun? 4 tahun. Nabi Ibrahim itu dikasih anak setelah umur 86 tahun. Kalau beliau menikah umur 25 tahun, setelah berapa tahun dikasih anak ya, berapa? 61 tahun. Jadi 4 tahun ini baru. Kita ini harus sabar. Istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha sampai mati nggak punya anak. Supaya antum sadar, itu istri Nabi. Anak ini bukan berarti antum dicintai Allah ketika dikasih anak, bukan. Maka nasihat anak, kita juga jamaah, kalau dapat teman yang lama nggak punya anak, tolong jangan membuat dia lebih sedih. Yang termasuk amal soleh itu adalah sururun tudkhiluhu ila muslim, berbagi kegembiraan. Jadi kalau tanya, antum belum punya anak, berapa tahun? 4 tahun. Oh, baru 4 tahun.
Anak punya teman 18 tahun baru dikasih anak. Tenang, dia digembira. Tapi ketika antum katakan, ya apa antum ini sudah lama gitu loh, nggak punya anak. Emangnya anak bisa bikin anak? Nggak bisa. Allah yang menciptakan anak itu. Maka ketahuilah bahwasanya banyak para nabi yang nggak punya anak, kecuali ketika umurnya tua. Nabi Zakaria aja itu punya anak ketika umurnya 100 tahun kira-kira. Dan sekali lagi, ada anak yang jadi bencana buat orang tua. Ada anak yang membuat orang tuanya masuk neraka. Maka antum berbaik sangka sama Allah. Ketika belum dikasih anak, oh mungkin memang belum dikasih amanah itu. Allah tahulah mana yang terbaik buat kita. Dan ceritakan kisah orang-orang yang nggak punya anak, khususnya para nabi, padahal mereka orang soleh. Nabi Ibrahim itu doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Bayangkan ya, kalau beliau dari umur 25 tahun kira-kira menikah, berarti berapa tahun berdoa? 61 tahun. Anti baru 4 tahun berdoa. Allah mungkin suka mendengar doa-doa anti. Karena biasanya orang kalau sudah dikasih jamaah, berhenti berdoa. Sudah selesai doanya. Maka mungkin Allah ingin antum terus berdoa. Ana seorang istri kedua. Akhir-akhir ini suami ana tidak membagi waktu sama rata antara ana dan istri pertama, dengan alasan banyak urusan di istri pertama. Apakah Islam membolehkan pembagian hari yang tidak sama rata, atau ana harus tetap ridho dan mengalah saja karena posisi sebagai istri kedua? Mohon arahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jamaah, yang enak itu jadi istri pertama apa jadi istri kedua? Nah, jadi istri pertama berduka, istri kedua menderita. Kenapa? Ini hidup di dunia kayak gitu. Banyak istri kedua itu harus ngalah, harus ngalah daripada nggak punya suami. Maka nasihat ana, apabila suamimu baik dan mungkin dia punya kekurangan dari sisi tadi, engkau maklumi. Mungkin dia sedang berusaha menjaga rumah tangganya agar kapal yang ditunggangi tidak karam. Berbaik sangka sama dia. Selama dia memberikan hak-hak yang lain kepadamu. Memang urusan mabit ini, bermalam itu seharusnya sama rata. Kecuali sang suami sudah menyampaikan di awal, ana nggak bisa. Kenapa? Ana ini tinggalnya di Subang, sedangkan istri keduanya di Purwakarta. Ana baru ke Purwakarta ini hanya untuk urusan kerja. Mungkin sebulan 2 kali. Engkau mau nggak? Kalau sang istri awalnya, oh nggak apa-apa, bismillah, ana ridho, masya Allah. Setelah nikah baru ngomong, bang harus adil. Kalau nggak hari kiamat nanti, aduh bahaya bang. Nah ini ada yang seperti itu kadang-kala jamaah. Maka orang-orang beriman ikut persyaratan yang ditetapkan di antara mereka. Nasihat anak, antum anti sabar dan terus berdoa memohon kepada Allah. Tadi kita sampaikan, berdoa itu dapat meluluhkan hati orang yang keras. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah, ini ada orang yang mau terima kasih panjang jemaah. Dia ngasih nama anaknya Muhammad Syafiq Rabbani. Masya Allah. Ada Syafiq Junior berarti ini jemaah. Perlu bayar royalti nggak jemaah? Pakai nama. Mudah-mudahan dijaga sama Allah selalu ya. Anak-anak juga dijaga sama Allah SWT. Bismillah. Ustadz, ana punya paman seorang penghulu di kota Bandung. Angka perceraian sangat tinggi. Di antara alasannya karena judi online. Nasihatnya Ustaz, sebenarnya bukan masalah judi online. Judi ini sudah ada sejak dahulu. Di masa Rasulullah SAW juga ada. Permasalahannya itu karena lemahnya iman. Itu yang jadi permasalahan.
Terkadang masalahnya yang nggak banyak dibicarakan itu nggak sholat. Sebagian perempuan itu bersabar suaminya nggak sholat, bertahun-tahun dia sabar, padahal suaminya melakukan dosa besar. Yang keislaman orang tidak sholat itu diragukan. Sebagian ulama dari mazhab Hambali berpendapat dia kalau mati orang itu nggak sholat, sudah dibikinkan jurang, nggak usah dikuburkan bersama orang-orang Islam. Ini orang nggak pernah sholat, mati minta dibawa ke masjid. Kira-kira kalau dia hidup, mau ke masjid ya mas? Kalau dia masih hidup namanya, digotong sama antum ke masjid, mau? Mati antum gotong ke masjid. Maka tolong kalau bicara masalah, banyak permasalahan, judi online mungkin salah satunya, tapi masalah yang besar itu masalah iman. Maka caranya adalah dengan belajar ilmu, ngaji, datang ke majelis ilmu. Yang kedua adalah ziarah kubur. Karena orang jangan ziarah kubur karena kalah main judi. Datang, bapak saya kalah main judi. Bukan, ziarah kubur itu mengingat akhirat ya. Untuk menguatkan keimanan kita. Memang saat ini dengan adanya judi online ini, dulu orang main judi itu di becak main judi. Masa lalu jam. Judinya pakai apa? Ada yang judinya taruhan jam. Taruhan duduk tukang becak nih atau tukang ojek, yuk mobil yang datang bentar lagi Avanza, apa bukan Avanza? Avanza, yuk 10.000. Tunggu aja Pak. Oh Avanza, buat anak. Itu sampai seperti itu zaman. Dulu main judinya itu pakai manggis. Tahu antum? Judi pakai manggis itu. Apa saja bisa dijadikan bahan untuk judi sebenarnya. Tapi ketika orang beriman, takut sama Allah, ambisinya akhirat, itu insya Allah akan selamat. Pergaulan juga. Pergaulan itu menyebabkan orang main judi. Sampai ada cerita tukang bangunan nih jamaah, kalau sudah gajian itu dihabiskan untuk main judi online. Dan alhamdulillah kita lihat pemerintah kita ini sedang berusaha dengan sekuat tenaga jamaah untuk menutup judi online. Cuma peran para ulama penting untuk memberikan pencerahan, karena tadi yang sampaikan mau ditutup kalau orang itu imannya lemah tetap main judi dengan cara apapun. Maka bertakwalah kepada Allah, ini juga akan membuat rumah tangga berantakan. Kalau dapat judi, halal apa haram? Ya bawa itu jamaah. Ustadz, bagaimana cara menyikapi mantan istri yang melarang kita bertemu anak kita? Apa penyebabnya? Boleh jadi antum zalim dulu. Boleh jadi. Boleh jadi antum tidak memberikan nafkah dengan baik. Atau boleh jadi memang istri yang tidak benar. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama, antum bertobat kepada Allah, mohon ampun sama Allah, doa agar istri dilembutkan hatinya. Dan ingat, bagi semua suami yang menceraikan istrinya dan punya anak, kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kewajiban siapa? Bapaknya. Bapak. Ustadz, anak transfer fulus nggak diterima sama ibunya Ustadz. Antum lewat siapa? Antum kumpulin nafkah itu. Makanya tiap bulan kebutuhan anak itu 500.000. Ibunya nggak mau, nggak terima, antum kumpulin 500.000. 500.000. Terus nanti ketika waktunya anak itu besar, nah bapak ini nak mau kasih nafkah sama engkau dulu nak. Cuma ada yang menghalangi. Ini bapak kumpulin nafkah buat engkau. Sehingga anak tahu bapaknya peduli. Karena terkadang perceraian ini menyebabkan dosa banyak. Kenapa iblis itu paling suka sama perceraian? Karena perceraian itu dapat memutuskan silaturahim. Perceraian itu menjadikan anak durhaka sama bapaknya. Kalau dia tinggal sama ibunya, dikasih vaksin kebencian terus. Bapakmu kayak gini, bapakmu seperti ini. Sampai anak itu nggak kepingin pakai nama bapaknya di belakang namanya. Anak pernah ketemu sama orang seperti itu. Dia nggak kepingin pakai nama bapaknya. Dari bencinya. Padahal sebagai seorang ibu seharusnya dia udah, perceraian itu hanya memutuskan tali pernikahan. Nggak ada ceritanya mantan bapak.
ini mantan bapak saya Pak Ustaz. Mana ada mantan bapak? Nggak ada. Maka tolong antum sabar, antum cari orang yang bisa ngasih tahu istri antum, tapi nafkah tetap antum berikan. Kalau tidak diterima, antum kumpulkan sebagai tabungan buat dia nantinya, supaya anak itu tahu bahwa saya antum peduli sama dia. Ustaz, bagaimana jika bertemu dengan orang tua yang anaknya mau kita nikahi, meminta mahar yang besar, dan jika tidak dikabulkan, kita tidak bisa menikahi anaknya? Cari yang lain antum. Perempuan yang berkah itu yang sedikit maharnya. Nah, jadi perempuan yang berkah itu aqalluhunna maunah, kata Nabi SAW, dan cari yang soleha. Kalau sudah bapaknya kayak gini, bisa jadi orang tuanya matre, atau boleh jadi memang kebutuhan. Dia mungkin sekarang ini mahar kadang-kala dipakai buat apa jemaah? Walimah. Seharusnya yang mengadakan walimah siapa? Siapa jemaah? Laki-laki yang adakan walimah itu, bukan sang istri. Maka kadang-kala uang itu digunakan untuk walimah. Maka antum katakan, kalau memang antum nggak mampu, katakan anak nggak mampu, atau antum kredit, nggak apa-apa, boleh. Mahar itu boleh. Mintanya berapa? Dia minta 500 juta Ustaz. Ya sudah, antum katakan gimana kalau dicicil 20 tahun. Nanti di tengah jalan antum ngomong sama istri, udahlah ikhlaskanlah, tidak apa-apa. Jadi kalau istri mengikhlaskan utangnya, itu boleh jemaah, boleh. Tapi yang pertama jelasnya antum niat bayar gitu loh. Tapi di tengah jalan ketika antum nggak mampu, ya bismillah, insya Allah ada istri-istri yang baik. Ustaz, bagaimana cara menasihati suami yang suka olahraga malam hari? Qadarullah, suami saya sudah mau 2 tahun ini hobi pingpong Ustaz. Pulangnya suka malam. Saya tidak suka karena sholat subuhnya jadi suka kesiangan. Hati saya suka kesel Ustaz. Nah, ya bismillah, ngomong sama suami, udahlah bang, kalau memang suka main pingpong, beli meja pingpong, main sama anak di rumah sini. Jadi ada orang-orang ini juga, para istri harus tahu, selama yang dilakukan suami nggak haram, tapi ternyata dapat mengantarkan kepada yang haram, itu bermasalah. Karena ada istri yang gara-gara hobi suaminya yang sebenarnya ya nggak sampai haram, menyebabkan mereka berpisah. Sabarlah dulu. Kayak sekarang suka main pingpong ini, ngomong sama suami, nggak apa-apa bang main pingpong bang, tapi jangan terlalu malam umpamanya, seperti itu. Atau paling tidak tadi istrinya beli meja pingpong, main di rumah. Istri ini harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ada yang kesenangannya cuma dunia. Mudah-mudahan dengan seperti itu suaminya jadi baik nanti. Bagaimana caranya memaafkan kekhilafan suami dengan ikhlas? Suka ingat terus. Kan wanita pengingat yang kuat ya Ustaz. Iya, wanita itu pengingat yang kuat dengan kesalahan. Dengan kebaikan sering lupa. Betul jemaah. Itu kata Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Lau ahsanta ila ihdahun dar. Ini penjelasan buat para suami supaya tahu bagaimana menyikapi istri. Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada istrimu, setahun berbuat baik, lalu engkau melakukan sebuah kesalahan, apa kata istri? Ma ra'aitu minka khairan qad. Nggak pernah engkau nyenangkan aku bang. Aku nggak bahagia hidup bersamamu. Itu seperti itu. Maka caranya bagaimana seorang istri agar lupa? Tolong melihat kepada kebaikan suami dan tumbuhkan di diri kita. Itu ada orang yang bunuh 100 orang aja dimaafkan sama Allah SWT. Apalagi suami yang ya mungkin dia melakukan kesalahan, semua berbuat salah jemaah. Tapi ketika dia minta maaf, berusaha memperbaiki diri, sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara melihat kepada kelebihannya. Anak izin bertanya Ustaz, sebagai pemuda apakah boleh menargetkan seorang untuk dinikahi ketika sudah siap? Bagaimana kiat menahan nafsu? Boleh menargetkan seorang untuk dinikahi. Maksudnya anak mau nikah sama fulana gitu ya? Iya.
Boleh, nggak apa-apa. Tapi ketahuilah belum tentu fulana itu baik buat antum. Gimana kita perlu istikharah, musyawarah. Kemudian bagaimana kiat menahan nafsu? Ya nikah. Jadi kiat menahan nafsu ini kata Nabi SAW, yang sudah mampu hendaklah menikah, karena itu akan membantu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Yang nggak mampu puasa. Ustaz, anak ini nikah nggak bisa, puasa nggak kuat. Apa yang harus dilakukan kira-kira jemaah? Hindarin tempat-tempat fitnah. Soalnya ada orang yang nggak mampu tapi dia hidup di tempat fitnah, pinggir jalan. Kalau ada Car Free Day, lari juga dia, Masya Allah. Banyak fitnah di sana. Anak jaga pandangan mata, Ustaz. Gimana mau jaga pandangan mata? Maka tolong jauhi tempat-tempat fitnah. Apakah mengatakan kata-kata cerai di saat kondisi marah atau bertengkar, hal tersebut sah secara syariat? Kembali kata-kata cerai ini tadi kita perlu belajar ya. Kata-kata cerai ini ada dua. Ada yang kata-katanya maknanya cuma satu, berpisah. Ada yang multi makna, multi tafsir. Seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau pulang sana ke rumah orang tuamu, aku nggak suka sama engkau. Apakah jatuh cerai? Ini butuh niat. Kalau dia niat menceraikan baru jatuh cerai. Tapi kalau dia mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan engkau, nggak butuh niat, jatuh cerai. Bagaimana kalau kondisinya marah? Marah ini ada tiga. Marah yang sampai puncaknya kalap sehingga orang itu tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, itu nggak jatuh. Dan marah yang masih di permulaan. Marah yang di pertengahan ini yang diperselisihkan oleh para ulama, jatuh cerai apa enggak? Cuma wallahu alam, ana melihat pendapat yang mengatakan marah selama dia sadar dengan apa yang dia ucapkan, cerainya jatuh. Kalau itu kata-kata yang memang tidak ada penafsiran kecuali cerai, maka cerai. Kalau mengatakan nanti aku ceraikan engkau, jatuh enggak cerai? Enggak, masih nanti soalnya. Dia belum menceraikan, dia nanti gitu. Aku akan cerai. Belum, karena masih akan jemaah. Makanya tadi perlu belajar. Dan nasihat ana ketika antum menikah, tolong kata cerai ini dihapus dari kamus antum, di delete, yang nggak bisa di recovery lagi. Karena apa? Kadang-kala kita marah yang keluar itu, jangan sampai. Kesian sama anak-anak kita. Kalau memang mau bercerai, ya bercerai dengan cara yang baik jemaah. Tapi ini pertanyaan terakhir jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ikhwan mau menikah tetapi keluarga anak, terutama orang tua, masih menganggap anak masih kecil. Bagaimana solusinya buat meyakinkan kedua orang tua anak dan keluarga anak, Ustaz? Ya anak ini nggak tahu, antum memang masih kecil. Jadi sebenarnya jamaah, menikah dalam agama kita itu ada dua fase kehidupan. Fase sebelum baligh dan fase sesudah baligh. Anak sesudah baligh itu dewasa. Dihisap dia di hari kiamat. Dicatat semuanya. Walaupun di dunia kita lihat ada mungkin undang-undang untuk anak di bawah umur, tapi dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, ketika anak sudah baligh dia tidak sholat, dihitung nggak? Dihitung. Oh kan masih kecil, nggak ada. Kalau sudah balik itu mulai dicatat semua kesalahan dia gitu. Nah kalau bicara antum, ya kita lihat antum ini memang sudah punya kemampuan apa belum? Kemampuan secara finansial, punya nggak harta? Jangan antum saya mau menikah Ustaz, tapi pakai harta orang tua. Ya nggak mau orang tua antum. Kadang-kala orang tua itu benar-benar sayang sama anaknya. Dia takut kalau anaknya menikah, orang tua nggak dapat kebaktian anaknya. Makanya dia kadang-kala mengulur-ngulur, jangan dulu lah seperti itu. Maka antum sampaikan kepada ibumu, ibu, bapak, aku kalau menikah tetap orang nomor satu itu ibu sama bapak, bukan istriku. Sampaikan, aku akan tetap berbakti sama ibu dan bapak. Kadang-kadang karena khawatir seperti itu. Kalau memang antum sudah punya kemampuan menikah, ngomong sama orang tua, anak sudah nggak kuat ayah,
Wallahi nggak kuat. Anak kalau malam itu bingung gitu. Lihat di sebelah kanan anak cuma ada bantal apa, pikiran. Nggak apa-apa, sampaikan kepada orang tua. Kalau memang antum sudah mampu. Karena terus terang jemaah, pendidikan di masa sekarang ini mulai di barat sebenarnya. Ada memanjangkan masa kekanak-kanakan. Dulu orang tua kita itu SD sudah bisa menghasilkan uang. Sekarang sampai lulus kuliah masih merepotkan orang tua. Udah lulus nih, kurang apa tuh? 6 tahun sekolah dibayarin orang tua, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, selesai kuliah masih merepotkan orang tuanya. Ada permasalahan di sini. Dulu lulus SD sudah bisa bekerja, bisa menghasilkan uang. Subhanallah, Nabi SAW mengatakan, la yahtatiba ahadukum, sebagian kalian itu satu orang berangkat ke gunung, masya Allah. Anak tadi turun dari Garut menuju ke sini. Cianjur kok Garut, Cianjur turun ke sini. Anak lihat anak-anak itu bawa kayu bakar jamaah. Anak jadi ingat sama hadis Nabi SAW. Tuh anak-anak sudah diajarin kerja, tetap sekolah gitu loh, tetap belajar dia, tapi sudah diajarin kerja, nggak apa-apa jamaah. Anak itu bekerja, itu lebih baik daripada minta-minta. Makanya kita punya masalah pengangguran di Indonesia ini sangat tinggi sekali. Apa penyebabnya? Sampai kalau anak lihat subhanallah, bagaimana Presiden Jokowi ketika menyebutkan bukan ijazah yang penting itu keahlian, skill, antum punya sesuatu gitu loh. Kalau antum cuma lulus S1 kemudian ijazahnya mau dibawa kemana ini? Daftar kemana dan kerja? Antum nggak punya keahlian apa-apa, itu jadi masalah. Maka tolong kita harus belajar, kita yang jadi orang tua, bagaimana anak kita dididik dia bisa bekerja, dia bisa mandiri, sehingga tatkala dia keluar dia mandiri, nggak nyusu terus sama orang tuanya. Ini mungkin yang berkaitan dengan ini. Jadi antum ngomong sama orang tuanya. Sekali lagi kalau nggak bisa ngomong, tulis surat sama orang tuanya, tulis surat. Apakah anak salah berdoa meminta calon istri yang solehah Ustaz, tetapi saya belum sempurna agamanya? Ya antum sempurnakan dengan istri yang solehah, insyaallah. Minta yang solehah. Tetap jamaah, orang baik itu mintanya yang baik-baik sama Allah SWT. Dan antum ketika memilih, tolong dititik beratkan kepada yang solehah. Ustaz, anak cari yang cantik, yang kaya, yang solehah, bangsawan. Antum sendiri ya anak orang biasa sih Ustaz. Tapi kan anak minta sama Allah, nggak apa-apa tuh minta sama Allah, tapi sering-sering bercermin. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu.